Banten akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Mardia SPD dari SDN 1 Girilaya. Saya Neni Istaini MZ SPD dari SDN 1 Kumpan. Saya Linda Sebelas dari SPD dari SMP Negeri 1 Puncak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Dengar-dengar Bu Linda hari ini akan melakukan coaching ya Bu? Iya Ibu. Ya, alhamdulillah ya. Nah, pada kesempatan ini sebelum melakukan coaching, kita akan melakukan kegiatan pra-observasi ya Bu. Ya. Nah, di mana nanti Ibu akan melakukan coaching itu sesuai alur tetap ya. Dan coaching juga ini disesuaikan dengan prinsip, yaitu prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bu. Iya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Bu Linda, boleh ya Bu? Boleh Ibu. Ya. Nah, yang pertama itu, kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching ini? Tentu saja beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama, saya ingin hadir penuh dalam kegiatan coaching kali ini. Kedua, saya mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Nah, dan kompetensi ketiga itu ya, apa sih kompetensi secara spesifiknya yang akan Ibu lakukan? Baik Ibu, untuk kompetensi yang secara spesifik menurut saya ingin kompetensi mendengarkan secara aktif, dan yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi yang akan Ibu lakukan itu kompetensi secara aktif ya, Iya. dan juga pertanyaan yang berbobot. Iya. Nah, dengan pertanyaan itu apa sih indikator yang akan Ibu capai? Indikator itu mungkin bisa tercapai apabila saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena saya bisa mendengarkan kunci saya dengan baik, sehingga kunci saya bisa mengemukakan permasalahannya dan bisa menggali ide-ide untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Bagus sekali ya Bu. Nah, sekarang Ibu silakan mulai melakukan coaching bersama Ibu ya Bu. Iya. Silakan ya Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu Ila. Waalaikumsalam Bu Linda. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah ya, Ya. keadaan Ibu sehat-sehat. Hmm. Bagaimana kabar Bapak Ibu guru di sekolah? Alhamdulillah semuanya pada sehat. Alhamdulillah ya. Tapi saya dengar beberapa hari yang lalu Ibu katanya mencari saya. Iya nih Bu, saya resah sekali ya dengan permasalahan yang ada di sekolah saya Bu. Kira-kira apa itu keresahannya Ibu, kalau boleh saya tahu? Keresahan yang saya rasakan ya, permasalahan di sekolah yaitu mengenai hal tentang pembelajaran guru-guru di sekolah saya yang tidak bervariatif, konvensional. Hanya itu saja metode pembelajarannya tidak bervariasi. Gitu. Semoga kita memiliki waktu untuk ngobrol hari ini Iya. ya Ibu Ila. Terus Iya, Bu Ibu Ila Ila. bisa mengemukakan solusi yang bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi. Bolehkah saya mengetahui cerita lebih detailnya Iya. tentang pembelajaran yang konvensional yang seperti apa sih yang terjadi di sekolah Ibu? Nah, pembelajaran yang terjadi di sekolah saya itu Bu Linda ya, Ya. yang guru-gurunya itu tidak ada kreatif sekali untuk pembelajaran yang bervariasi ya. Metodenya hanya itu saja, ceramah saja konvensional. Jadi tidak ada sekali untuk mencari pembelajaran yang bervariasi ya itu. Jadi permasalahannya yaitu guru kurang melakukan pembelajaran yang Yang bervariasi bervariasi, gitu ya iya. Bu ya, kalau saya tangkap. Menurut Ibu kira-kira alasannya apa sih guru-guru sehingga tidak melakukan pembelajaran yang bervariatif? Yang saya lihat alasan mereka bukan tidak mau ya melakukan pembelajaran yang bervariasi itu ya, yaitu mungkin guru-gurunya kurang kompetensi mengenai hal tentang pembelajaran yang bervariasi, dan juga tidak ada intrinsik ya, tidak ada dari dalam dirinya untuk mencoba lebih baik lagi dalam hal metode pembelajarannya, atau mencoba pembelajaran yang lain yang lebih bervariasi sehingga anak muridnya lebih bersemangat, tidak mudah jenuh, tidak mudah bosan dalam mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Gitu ya. Lalu apakah sekolah sudah memfasilitasi untuk kegiatan pembelajaran yang bervariatif? Ya.
Fasilitas sekolah belum pada saat ini ya belum memfasilitasi guru-gurunya untuk mengikuti pembelajaran yang bervariasi, misalnya dengan cara pelatihan-pelatihan, workshop-workshop, diseminasi untuk supaya guru-gurunya lebih berkompeten dalam pembelajaran yang bervariasi. Ya, jadi sekolah sudah memfasilitasi tapi belum seutuhnya gitu ya Ibu ya, yang saya tangkap dari yang Ibu kemukakan barusan. Kemudian menurut Ibu kalau harus dideskripsikan nih ya, Iya. nilai 1 sampai 10 kira-kira saat ini pembelajaran yang ada di sekolah Ibu kira-kira grade-nya berapa nih? 5. Kalau dari 1 sampai 10 ya Bu Iya. ya. Grade-nya itu ada di 5 lah. Di 5. Menurut Ibu kalau yang pembelajaran yang bervariasi kan salah satunya menggunakan tadi ya, Iya. media, metode. Terus Ibu harapkan ke depannya kira-kira sekolah Ibu untuk kegiatan KBM yang bervariasi itu di grade berapa? Maunya sih ke 8, paling kan 8. 5, maunya minimal 8 ya Bu ya. Iya. Supaya guru-gurunya lebih kompeten dalam mengikuti pembelajaran yang bervariasi. Jadi Melaksanakan pembelajaran. diharapkan naik 3 Iya, level iya, ya iya. Ibu ya. Dari Nah Ibu, karena Ibu tadi mengemukakan itu untuk nilai 8 ya, Iya. diharapkan untuk kedepannya untuk mencapai angka 8 itu kira-kira Ibu akan melakukan kegiatan apa saja sih, atau aksi nyata apa saja yang akan Ibu lakukan? aksi nyata yang saya akan lakukan udah saya rencanakan ya, karena saya melihat situasi guru-gurunya seperti itu, maka saya akan merencanakan ke depan aksi nyatanya, yaitu memfasilitasi guru-guru yang ada di sekolah saya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan atau workshop-workshop diseminasi untuk menambah kompetensi guru supaya lebih bervariatif dalam melakukan pembelajaran di kelas. Supaya apa? Supaya murid-muridnya lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, terus suasana di kelas lebih ramai, tidak monoton atau tidak bosan. Oleh karena itu saya ingin membekali guru-guru yang ada di sekolah saya jauh lebih baik kompetensinya daripada sebelumnya. Wah, bagus sekali idenya ya Ibu ya. Kira-kira kapan aksi nyatanya akan dilakukan? Saya rencanakan secepatnya sih Bu. Karena apa? Karena ini sangat penting sekali untuk meningkatkan sekolah saya dan juga untuk meningkatkan kompetensi guru-guru saya yang ada di sekolah saya supaya jauh lebih bagus, jauh lebih meningkat kompetensinya daripada sebelumnya. Kira-kira siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam kegiatan tersebut? Tentunya Bu ya, yang saya akan libatkan pengawas bina. Kenapa pengawas bina saya libatkan? Karena untuk membina guru-guru agar lebih meningkat lagi kompetensinya. Dan juga yang kedua, kolaborasi dengan guru yang ada di sekolah itu. Supaya apa? Supaya di sekolah lebih kondusif, lebih meningkat kompetensi gurunya, sehingga pembelajaran di kelas lebih bervariasi agar anak didik yang ada di sekolah saya jauh lebih meningkat prestasinya daripada sebelumnya, sehingga tujuan pembelajaran yang telah dituangkan dalam RPP ataupun visi misi sekolah saya dapat tercapai. Iya, bagus sekali ya Ibu. Kira-kira orang yang terlibat sudah Ibu kemukakan, kapan waktunya sudah Ibu rencanakan juga Iya. ya. Lalu fasilitas apa nih yang Ibu butuhkan untuk kegiatan tersebut? Fasilitas yang saya butuhkan tentunya ya Bu, butuh biaya. Iya. Ya, kenapa saya mengeluarkan biaya? Karena untuk transportasi guru-guru menuju pelatihan atau workshop-workshop yang telah saya fasilitasikan ya. Dan yang kedua tentunya otomatis laptop dan juga Infokus untuk menunjang kegiatan aksi nyata yang telah saya rencanakan. Iya, bagus sekali ya Ibu ya. Lalu potensi apa sih yang Ibu miliki sehingga Ibu bisa yakin bahwa aksi nyata tersebut bisa berjalan dengan baik? Baiklah, potensi yang saya miliki yang pertama saya membina terus. Iya. Ya, pembinaan ya kepada guru-guru yang ada di sekolah saya supaya apa? Supaya jauh lebih baik kompetensinya daripada sebelumnya. Lalu membina terus guru-guru saya supaya lebih bersemangat, lebih berpotensi dalam mengikuti workshop, pelatihan yang telah saya rencanakan itu. Iya, bagus sekali ya Ibu ya, potensinya. Ibu memiliki potensi yang baik, aksi nyata yang baik, bahkan tuntutan kegiatannya yang sangat baik. Lalu ketika aksi nyata itu sudah berjalan, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk aksi nyata itu? Komitmen yang saya rencanakan, yang sudah saya niatkan dalam hati ya Bu ya, saya berkomitmen
untuk continue terus menerus melakukan hal-hal yang baik, terutama pembinaan kepada guru-guru yang ada di sekolah saya supaya jauh lebih baik. Kenapa? Karena itu kalau seandainya guru-gurunya berkompetensi, otomatis dong ke sekolahnya pun akan jauh lebih baik daripada sebelumnya ya, peningkatan kemampuan sekolah juga lebih baik. Bagus sekali ya Bu ya. Komitmen yang akan Ibu lakukan yaitu terus melakukan kegiatan aksi nyata tersebut secara kontinu ya. Terus-terusan. Iya. Setelah saya mendengar tentang aksi nyata Ibu, potensi Ibu, saya yakin Ibu bisa memutus ya keresahan yang Ibu rasakan kali ini dan bisa belajar atau mengajar jauh lebih tenang di sekolah Ibu. Iya. Terima kasih. Ibu sudah mengungkapkan ya Ibu ya aksi nyata Ibu, runtutannya dengan baik sekali. Saya yakin Ibu bisa memutus atau bisa memecahkan masalah yang Ibu rasakan kali ini. Iya. Semoga dengan kegiatan aksi nyata yang Ibu sudah rencanakan tersebut bisa menjawab semua permasalahan Ibu, dan kegiatan pembelajaran yang di sekolah Ibu lakukan bisa jauh lebih bervariasi sehingga anak-anak tidak jenuh, terus bisa aktif dalam kegiatan pembelajaran, dan yang kita harapkan tujuan pembelajaran di sekolah juga bisa tercapai dengan baik ya Bu ya. Terima kasih juga Ibu Linda sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, sehingga saya beban yang ada di pikiran saya, permasalahan yang saya rasakan mulai berkurang karena udah menceritakan keluh kesah saya kepada Ibu Linda. Alhamdulillah ya Ibu ya. Iya, terima Semoga kasih. kedepannya Ibu bisa bekerja jauh lebih tenang dan Iya. lebih bersemangat kembali. Iya. Titip salam untuk guru-guru Ibu Iya. di sekolah serta murid-murid Ibu di sekolah. Iya. Terima kasih ya Bu Ila. Iya. Assalamualaikum Ibu Ila. Waalaikumsalam Bu Linda. Nah, Bu Linda tadi setelah melakukan coaching ya bersama Ibu Ila. Nah, sekarang ada beberapa hal yang akan saya tanyakan ya Bu. Yang pertama nih, apakah yang telah Ibu lakukan tadi, kegiatan coaching itu sesuai dengan harapan Ibu atau bagaimana? Sangat sesuai sekali ya Ibu, karena tadi saya sudah melakukan alur tirta ya, mulai dari tujuan utamanya apa, terus identifikasinya permasalahan Bu Ila itu apa, yang tentang pembelajaran yang kurang bervariasi di sekolahnya itu ya Bu ya. Kemudian aksi nyatanya pun sudah tergambar dengan baik, dan tanggung jawab yang akan dilakukan oleh Ibu Ila. Bagus sekali ya Bu. Saya amati juga tadi proses kegiatan coaching yang telah Ibu lakukan bersama Bu Ila itu sesuai dengan alur tirta. Pertanyaan Ibu yang Ibu berikan kepada Bu Ila juga ya sangat berbobot sekali Bu, sehingga Ibu Ila itu bisa menemukan solusinya ya. Nah, yang pertanyaan yang kedua yang saya akan tanyakan, nah dengan kegiatan coaching tadi ada lagi gak Bu kompetensi yang akan Ibu kembangkan? Tentu saja kompetensi alur tirta itu harus dikembangkan jauh lebih baik lagi ya Ibu, mengenai kehadiran kita mendengarkan secara aktif dan melakukan pertanyaan yang berbobot ya. Tentu saja saya akan jauh mempelajari kegiatan coaching alur tirta ini jauh lebih baik lagi, sehingga saya bisa melakukan coaching untuk permasalahan yang berbeda. Baik, bagus sekali ya Bu, harapan Ibu ke depannya. Semoga nanti coaching ke depannya lebih baik lagi ya Bu. Ya mungkin itu saja yang saya lakukan observasi pasca observasi ini. Ya udah kita tutup ya Bu. Ya. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Bu Neni. Terima kasih Bu Neni. Assalamualaikum Bu Ila. Waalaikumsalam Bu Linda. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Saya dengar Ibu hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya Bu ya? Iya Bu. Kira-kira kuncinya siapa Ibu untuk kegiatan kali ini? Bu Neni kucinya. Kuncinya Ibu Neni ya. Kita tahu ya Ibu, untuk kegiatan coaching itu kan ada dua ya. Iya. Yang pertama coach, yang kedua adalah coaching. Iya. Dan alur yang akan kita lakukan yaitu coaching dengan alur Tirta. tirta. Ya kan Ibu ya? Iya. Baik Ibu, untuk kegiatan observasi kali ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Ibu ya. Iya. Yang pertama yaitu kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama present, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mempertanyakan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Tiga ya Ibu Iya, ya. iya. Lalu kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik pada observasi kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik, yang pertama mendengarkan penuh kepada coach saya, yang kedua yaitu
menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada coaching saya. Lalu indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan pada kegiatan kali ini? Baiklah, indikator yang saya inginkan pada coaching kali ini yaitu saya menginginkan coaching saya bisa bisa menemukan menemukan solusi dari atas permasalahannya yang dihadapi. Lalu harapannya, apa yang Ibu harapkan untuk kegiatan kali ini? Harapan saya pada kegiatan kali ini itu coaching, saya berharap coaching kali ini berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan apapun, dan juga coaching saya bisa mendapatkan langkah-langkah supaya bisa menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Ya, baiklah Ibu, demikian kita praobservasinya kali ini ya. Semoga Ibu sukses dalam kegiatan coaching kali ini. Saya persilahkan untuk Ibu melakukan kegiatan coaching. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Neni. Apa kabar hari ini Bu Neni, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Ya. Ibu Ila juga gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah ya. Dengar-dengar Bu Neni mencari saya ya, ada yang menanyakan? Iya nih Bu, akhir-akhir ini saya kok merasa gelisah ya, nggak tenang dalam kegiatan sehari-hari juga saya kepikiran terus Bu, makanya saya berharap gitu Bu Ila ada waktu hari ini. Ada, tentu sekali Bu Neni, saya harap ya saya bisa membantu Ibu dengan maksimal. Kira-kira apa sih permasalahan yang Ibu resahkan? Ini Bu, minggu lalu saya disupervisi ya Bu sama pengawas ke sekolah ketika saya mengajar Bu, dan saya mendapatkan kritikan seperti itu Bu. Kira-kira kritikan apa sih Bapak pengawas kepada Ibu? Nah, sebenarnya permasalahan ini tidak terlalu berat ya Bu. Iya. Nah, ketika saya mengajar, saya mendapatkan kritikan kalau saya tidak menggunakan buku paket Bu. Alasannya apa Bu Neni tidak menggunakan buku paket sehingga Bu Neni dapat teguran dari Bapak pengawas dalam hal melakukan pembelajaran tidak tidak memberdayakan atau tidak memakai buku paket? Nah, sebetulnya saya pikir pembelajaran itu sudah cukup ya. Iya. Saya menggunakan media lain, misal nih Bu, seperti video pembelajaran ya, kegiatannya menurut saya cukup bervariasi dan inovasi ya menurut saya. Kadang anak-anak juga membuka materi-materi dalam perpustakaan, emang ya saya tidak menggunakan buku paket. Menurut saya buku paket itu juga udah cukup lah gitu ya, dengan video pembelajaran yang saya gunakan seperti itu. Ya mungkin Bu Neni juga punya alasan ya kenapa Bu Neni tidak memakai buku paket, karena perasaan Bu Neni tidak memakai buku paket pun pembelajaran berjalan dengan lancar, mungkin sudah cukup dengan materi-materi ataupun dengan pembelajaran metode-metode yang lainnya untuk menunjang KBM yang Ibu Neni lakukan di kelas ya. Kira-kira ya strategi apakah itu termasuk strategi ideal dalam melakukan pembelajaran kepada Nah, dengan strategi itu menurut saya pemahaman murid juga ya cukup baik gitu. Anak-anak juga ketika pembelajaran itu menangkap pembelajaran dengan baik. Ya emang sih Bu, tidak semua murid itu paham dengan pembelajaran seperti itu Bu. Nah, dan saya khawatirkan ya Bu, pengawas itu melaporkan juga kepada atasan saya Bu. Itu juga menjadi pemikiran saya. Kira-kira nih ya yang Ibu Neni lakukan tidak memakai buku paket itu, apakah itu bisa meningkatkan nilai siswa dalam KBM atau dalam nilai raport? Ya, itu tidak semua ya Bu. Mungkin sebagian siswa itu sesuai dengan nilai yang saya ingin capai ya Bu. Tapi sebagian murid juga emang ada yang mengatakan mungkin ya Bu, saya pikir-pikir setelah kejadian itu emang sekarang kan ya Bu, kita sudah sesuai dengan profil ya, pelajar Pancasila ya Bu. Itu juga kan pembelajaran harus bervariasi ya. Tapi saya juga berpikir pengawas itu ada baiknya juga ya Bu, karena dengan pembelajaran bervariasi tidak dengan video pembelajaran aja ya Bu, dengan buku paket juga mungkin bisa ya Bu, pembelajaran anak itu bisa terarah gitu ya Bu.
Nah, dari pembelajaran tadi yang telah Bu Nani limpahkan kepada saya, kira-kira apa sih rencana ke depan supaya antara guru dengan Bapak pengawas itu bisa kondusif? Nah, itu ya Bu. Nah, rencana saya ke depannya Bu, saya mungkin ingin mengunjungi Bapak pengawas itu Iya. ya Bu. Saya juga ingin meminta maaf kepada beliau. Hmm. Mungkin itu salah satu apa ya Bu, kesalahan mungkin ya bagi saya sebagai guru. Nah, saya juga ingin memperbaiki ke depannya ya Bu. Saya juga ingin meminta solusi kepada beliau bagaimana sih sebenarnya proses pembelajaran yang baik ini. Dengan mengunjungi Bapak pengawas ke rumahnya ya dengan otomatis dong Bu Nani didampingi oleh guru senior ataupun teman sejawatnya. Nah, kira-kira siapa aja sih dalam aksi nyata tersebut yang akan Ibu Nani libatkan? Ya, sebelumnya mungkin saya juga akan kolaborasi dulu sama Iya. kepala sekolah ya Bu, nah meminta izin bagaimana baiknya, dan juga saya juga ada teman rekan sejawat yang sering bertukar pikiran apabila saya mempunyai keluhan ataupun apa sih masalah bersama dengan murid-murid saya. Iya. Mungkin saya nanti akan kolaborasi dulu yang pertama dengan kepala dulu ya. Dengan kepala. Setelah itu baru saya akan bersilaturahmi kepada Bapak pengawas dan meminta solusinya agar pembelajaran di kelas juga saya lebih kondusif ya Bu. Iya. Saya juga bisa mengetahui bagaimana sih sebenarnya pembelajaran yang baik. Iya. Dengan adanya rencana aksi nyata tadi Bu Neni yang ingin dilakukan, kira-kira kapan nih akan dilakukannya? Mungkin secepat mungkin ya Bu. Iya. Kalau atau besok atau lusa mungkin paling lambat itu minggu depan saya akan langsung eksekusi nih Bu, langsung datang ke rumah Bapak pengawas. Mungkin kalau enggak saya langsung datang ke ke kantor Komil. Ya, baiklah ya Bu Neni, Bu Neni semoga apa yang Ibu Neni harapkan, apa yang Ibu Neni rencanakan pada aksi nyata tersebut berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan harapan yang Ibu Neni harapkan ya. Semoga itu aja yang dapat kita lakukan pada coaching kali ini. Semoga bermanfaat ya buat kita semuanya dan jauh ke depannya lebih baik daripada sebelumnya. Dan apa yang aksi nyata yang Ibu Neni rencanakan semoga berjalan dengan lancar ya. Salam ya buat Bapak Ibu kepala sekolah di sekolah Bu Neni. Semoga apa yang kita harapkan bisa tercapai. Dan lain kali kalau ada apa-apa, kalau ada permasalahan yang ingin disampaikan menurut saya Bu ya, jangan sungkan-sungkan, boleh tulis WA saya, nanti kita japri-japrian ya untuk perencanaannya ke depan. Dan saya tunggu juga loh Bu Neni rencana aksi nyatanya udah sampai mana ya, nanti kabar-kabari saya ya. Semoga kita bertemu lain kesempatan itu ya. Terima kasih Bu Neni ya. Baik Ibu ya, terima kasih. Setelah saya melakukan coaching sama Ibu, saya merasa lega Ibu. Tadinya saya kepikiran terus ya Bu. Tapi alhamdulillah dengan adanya coaching kita hari ini, saya sekarang lebih lega. Saya berpikiran saya sekarang lebih positif ya. Saya yakin saya bisa memperbaiki kesalahan saya. Saya juga bisa melakukan pembelajaran di kelas dengan baik. Terima kasih ya Bu Ila atas waktunya. Alhamdulillah ya, berarti sekarang Bu Neni udah punya gambaran dong ya. Langkah-langkah apa yang harus Bu Neni lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang Bu Neni sekarang resah di hati Bu Neni. Semoga cepat terselesaikan ya permasalahannya. Terima kasih Bu Neni. Terima kasih juga atas waktunya. Iya Bu Ila, saya sudah mengamati atau mengobservasi kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Alhamdulillah berjalan lancar ya Ibu ya. Alhamdulillah Bu. Apakah coaching yang Ibu laksanakan itu sudah sesuai dengan yang Ibu harapkan? Iya, sudah sesuai dengan alur kita yang mana tadi saya menggali potensi atau ide dari coach saya sendiri untuk menyelesaikan permasalahannya dengan idenya sendiri. Dan juga udah sesuai dengan alur kita yang mana ada tujuan dan juga identifikasi, lalu ada aksi nyatanya juga, dan yang terakhir yaitu tanggung jawabnya. Berarti segala indikator yang Ibu harapkan sudah tercapai dengan baik ya Ibu ya. Saya juga memperhatikan tadi Bu Ila bisa menggali keresahan yang Bu Neni rasakan. Terus juga Bu Ila juga bisa menggali potensi yang Bu Neni miliki dan juga tentang aksi nyata serta sampai tanggung jawab yang akan dilakukan oleh beliau ya. Menarik sekali. Lalu pertanyaan yang terakhir yang ingin saya pertanyakan yaitu kira-kira kompetensi apa lagi sih yang akan Ibu kembangkan untuk hasil coaching yang lebih baik di ke depan? Baiklah, kompetensi yang akan saya kembangkan untuk kedepannya ya Bu ya. Yang pertama saya akan belajar lebih memahami lagi alur ceritanya
sehingga saya bisa mengcoaching teman-teman saya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Iya, bagus sekali ya. Dengan kita mempelajari alur tirta ya pada kegiatan coaching, semoga Ibu Ila juga bisa melakukan coaching-coaching untuk permasalahan yang berbeda ya Ibu Berbeda. ya. Iya. Menarik sekali ya Ibu kegiatan Iya. kita hari ini. Semoga kegiatan observasi dan coaching kali ini bisa bermanfaat baik untuk Ibu maupun buat saya. Terima Iya. kasih atas waktunya Ibu Ila. Iya, sama-sama. Iya, Assalamualaikum Bu Ila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Assalamualaikum Bu Neni. Waalaikumsalam Bu Ila. Apa kabar hari ini, sehat? Alhamdulillah saya sehat Bu. Ibu Ila gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu ya. Baiklah Ibu, kan Ibu sekarang akan melakukan coaching ya, yang mana coach Ibu yaitu Ibu Linda dan coach yang Ibu Neni sendiri kan ya? Iya betul Iya. Ibu. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, Ya, boleh Kak? boleh Ibu. Ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang pada coaching kita kali ini ya Bu ya. Baik Bu, coaching kita hari ini ada coach dan juga coachee yang akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya. Apakah sesuai dengan alur tirta apa belum? Nah, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobotnya kepada coach Ibu ya. Dan juga bagaimana coach Ibu merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu lantarkan kepada coach Ibu ya. Nah, jangan lupa ya Bu ya, disesuaikan juga dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan dan juga ada proses kreatif, dan yang ketiga itu ada memaksimalkan potensi. Ya, pertanyaan saya akan saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu, kompetensi yang saya akan kembangkan nanti ketika kegiatan coaching ini, yang pertama yaitu kehadiran aktif atau present, yang kedua yaitu mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu menggali pertanyaan yang berbobot Ibu. Iya. Ya. Baiklah, dari 3 kompetensi itu, kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi oleh Ibu? Ya baik. Secara spesifik saya ada 2 ya Bu. Yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua itu saya akan menggali pertanyaan yang berbobot. Oke, baiklah. Dari kedua kompetensi itu, yaitu yang pertama yaitu mendengarkan penuh, dan yang kedua itu pertanyaan yang berbobot. Kira-kira indikator yang bagaimana yang ingin Ibu Neni lakukan atau dapatkan dalam proses coaching kali ini? Baiklah Ibu, dengan kegiatan coaching ini saya ingin menggali lebih dalam lagi ya pertanyaan dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada coach saya, dan coach saya itu bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan. Ya, baiklah Bu ya. Dari kompetensi tadi, dari indikator tadi, kira-kira nih ya Bu ya, harapan yang Ibu ingin dapatkan dari coaching kita kali ini apa sih? Harapan saya, nah ketika saya melakukan coaching tersebut nih, coach saya itu dia bisa lebih terbuka dengan permasalahan dan juga dia itu bisa menemukan solusi ya. Bisa menemukan solusi dari permasalahannya sehingga bisa lebih tenang ya, lebih nyaman untuk menghadapi situasi kedepannya. Baiklah gitu ya. Berarti harapan Ibu terhadap coach Ibu yaitu ingin coach Ibu itu menemukan permasalahan itu sendiri, solusi dari permasalahannya. Betul Bu. Ya. Baiklah ya Bu, demikian para observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coach Ibu. Semoga berjalan dengan baik dan lancar. Ya, terima kasih Bu Ila. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Bu Neni. Gimana kabarnya ini Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Linda. Tapi kok kelihatannya Ibu Linda agak sedikit kelihatan murung gitu Bu ya. Nggak seperti biasanya yang selalu ceria ini Bu Linda. Kenapa ya Bu? Iya Bu, sebenarnya saya dari kemarin mencari Ibu karena saya ada hal yang ingin saya ceritakan, keresahan saya gitu Bu. Ya boleh Bu, nggak apa-apa, silahkan bercerita. Bu Linda kenapa ya kalau boleh saya tahu?
Jadi kan sebentar lagi kita akan melakukan asesmen sumatif nih Bu ya. Iya. Tapi saya itu diberi tugas tambahan oleh kepala sekolah, Iya. sehingga saya merasa kesulitan dalam memanage waktu. Mana dulu nih yang saya harus kerjakan? Apakah tugas saya dulu, apa administrasi sumatif dulu gitu Ibu? Oh iya, jadi Bu Linda ini akan menghadapi sumatif ya. Iya. Tapi pekerjaan Bu Linda sangat banyak banget ya Bu. Iya. Ya udah nih. Ya baiklah Bu, mudah-mudahan dengan pertemuan coaching kali ini kita bisa mendapatkan solusinya ya Bu. Iya. Nah, sebelumnya saya ingin tahu dulu ini Bu, biar tujuan kita terarah ya ke depannya. Nih, apa sih yang akan Ibu dapatkan dari kegiatan coaching ini sih Bu? Saya ingin setelah kegiatan kali ini saya bisa menemukan solusi yang pas terhadap keresahan saya itu Bu. Jadi saya bisa melakukan manage waktu, terus saya juga bisa melakukan asesmen sumatif dengan baik. Iya ya. Ya baiklah, sekarang nih Bu Linda, kan permasalahan secara ceritakan secara spesifiknya itu seperti apa sih Bu Iya. kronologinya? Iya. Saya mencoba menjelaskan secara detailnya ya Bu ya. Silakan. Jadi kan kita sebentar lagi mau sumatif nih, tapi tiba-tiba kepala sekolah saya memberikan tugas tambahan karena ada guru yang cuti Bu. Jadi saya tertumpuk gitu Bu pekerjaan di saya, sedangkan pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu belum tuntas gitu Ibu. Jadi saya itu merasa khawatir sekali, bagaimana nih, apa dulu yang harus saya kerjakan nih, tugas yang mana dulu, apakah mengajar dulu, apa tugas dari Kapsek dulu, apa membuat administrasi dulu gitu Ibu. Nah, kira-kira dari kedua apa sih kegiatan Ibu ini, apa sih yang lebih penting buat Ibu yang harus didahulukan gitu ya Bu? Tentu saja karena saya sebagai guru, saya harus mendahulukan tes sumatif dulu ya Bu ya, karena itu adalah tugas saya sebagai guru. Sedangkan tupoksi saya sebagai tambahan itu kan hanya pekerjaan tambahan yang bisa dilakukan di luar kegiatan pembelajaran. Ya, berarti yang lebih didahulukan itu tugas sumatif dulu ya Bu. Baik. Nah, ketika Ibu tahu nih harus dikerjakan, berarti tugas sumatif dulu ya Bu. Iya. Berarti nanti Ibu akan melakukan tugas-tugas yang lainnya, bisa kan ya Bu setelah Iya. tugas sumatif? Sebenarnya bisa sih Bu. Jadi karena kalau tugas tambahan tidak melibatkan murid, Ya. berarti saya bisa melakukan kegiatan itu di luar pekerjaan saya, maksudnya di luar jam sekolah gitu ya Bu ya. Baik ya, karena Ibu tadi sudah tahu nih ya permasalahannya. Nah, sekarang apa sih rencana yang akan Ibu lakukan ke depannya? Tentu saja karena saya sudah tahu permasalahannya saya apa dan apa yang harus saya prioritaskan terlebih dahulu, berarti saya harus menyusun rencana. Mungkin saya akan lebih mempercepat proses pembelajaran di kelas supaya tujuan-tujuan pembelajaran itu bisa selesai dengan baik. Kemudian saya juga akan sesegera mungkin untuk membuat administrasi kegiatan sumatif mulai dari kisi-kisi, rubrik hingga soal gitu Bu. Wah, bagus sekali itu rencana Ibu. Berarti nanti ketika Ibu melakukan sumatif, pengerjaan sumatif dulu, terus pengerjaan tugas-tugas tambahan yang sudah selesai, Ibu bisa melakukannya dengan baik ya Bu. Iya. Ya itu udah cukup baik Bu. Nah, dari aksi nyata yang akan Ibu lakukan ya, kira-kira siapa saja sih yang terlibat Bu? Tentu saja yang pertama murid saya, karena tes sumatif ini kan yang objeknya itu adalah murid saya. Ya. Kemudian saya akan bekerja sama dengan teman sejawat yang sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu. Selain itu dengan Wakasek kurikulum yang menjadi penanggung jawab kegiatan asesmen sumatif yang ada di sekolah saya Ibu. Ya baik, mereka semua bisa membantu Ibu ya dalam menyelesaikan tugas-tugas Ibu yang diampu sekarang ini ya. Nah ya baik ya Bu. Nah tadi rencana dan aksi nyata Ibu itu cukup baik ya. Nah sekarang apa saja sih fasilitas yang Ibu butuhkan untuk menunjang semua kegiatan yang Ibu lakukan? Tentu saja karena ini kegiatannya asesmen sumatif, saya membutuhkan alat tulis ya, mulai dari kertas, bolpen, bahkan laptop dan printan untuk mengeprint administrasi sumatif yang akan saya lakukan. Ternyata dari perbincangan kita kali ini sudah ditemukan ya Bu solusinya ya. Iya, Ibu akan melakukan pengerjaan sumatif dulu, baru selanjutnya Ibu akan melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh kepala sekolah ya Bu. Iya, Ibu. Ya mungkin hanya itu yang bisa kita lakukan pertemuan coaching kali ini ya. Mudah-mudahan bisa membantu Bu Linda ke depannya untuk memenuhi tugas-tugas yang Ibu dapatkan di sekolah ya Bu ya. Ya. Saya juga berterima kasih kepada Bu Neni karena kegiatan coaching kali ini saya
bisa mengemukakan keresahan saya. Jadi saya sekarang sedikit plong banget Plong gitu ya, Bu. Bu, ya, Ya, dari mudah-mudahan kemarin ya. kan saya Bisa membantu. sangat terbebani dengan tugas-tugas tersebut. Ternyata setelah mengobrol dengan Ibu, saya pun bisa mengemukakan atau menemukan solusinya. Alhamdulillah kalau seperti itu. Ya udah, kita cukupkan ya Bu. Iya Ibu. Ya udah, Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Bu Neni. Nah, Bu Neni kan tadi udah saya udah Ibu lakukan ya coaching bersama Bu Linda ya. Iya. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator yang diinginkan oleh Bu Neni. Ya, baik. Tadi saya melakukan coaching bersama Bu Linda itu sesuai dengan alur tirta ya Bu. Saya juga menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Linda sesuai dengan permasalahan yang Bu Linda alami dan alhamdulillah telah menemukan solusinya ya Bu. Baik Bu Neni ya. Menurut saya proses coaching kali ini sudah berjalan dengan lancar dan baik dan juga sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga Ibu Neni sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bobot kepada Bu Linda ya sebagai coachingnya, sehingga coachingnya bisa menemukan solusi dari permasalahan itu sendiri ya. Dan coaching juga tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan yang terakhir itu ya Bu Neni sebelum ditutup ya, kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan bersama Ibu Linda? Nah, kompetensi kedepannya yang akan saya lakukan, mungkin saya lebih memahami lagi ya, lebih memahami lagi alur tirta ini ya Bu. Saya akan lebih belajar lagi tentang melakukan kegiatan coaching bersama rekan-rekan saya. Ya, baiklah Bu Neni ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya, dan dengan tadi Bu Neni akan lebih memahami ya alur tirtanya, dan semoga dengan pemahaman kita yang lebih, semoga coaching kedepannya lebih baik lagi daripada coaching sebelumnya. Itu aja, demikian pasca berspasi kita kali ini ya Bu Neni. Semoga bermanfaat buat diri saya, buat Bu Neni juga ya, dan kedepannya kita semoga lebih bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.